lagi dengan Perwira, Perbincangan wejangan oleh Oribel dan Zara. Nah, kali ini wejangan yang akan kita hidangin dan gibahin adalah favoritnya semua orang nih. Betul dalam banget. dunia. Bukan kalau nggak ngomongin Film gitu. Nah, tapi kita nggak cuma bakal ngomongin film ya Zara ya, Iya, tapi kita bakal ngomongin nih gimana sih film itu bisa booming dan kayak ini maksudnya apa nih film ini gitu. ya kita kupas tuntas semuanya di sini. Dan mungkin kita langsung panggilin aja ya, Ya, guest star di spesial sini- kita gitu ya. Kita kan gak berdua doang ya, malah Bener. maksud kita berdua doang sih nggak asik banget. Yoi. Kita panggilin nih guest star kita yang sudah malang melintang di bidang perfilman ini. Oke, langsung saja kita panggilin Zafar dan Dila. Oke, waduh, tepuk tangan dong yang rame. Oke, mungkin bisa kenalan lagi nggak Zar? Ini, boleh ya? Dari aku dulu. Ya, dari Oke, ini dulu deh. perkenalkan Zara sama Oribel, aku Zafar, teman-teman semua halo, nama aku Zafar. Oh, Kamu? ya terus aku Muhammad Fadila, cuman aku biasa dipanggil Lila. Oke, kalian dari mana nih? Dari Dea dong. Kami Dari Dea. Dea, oke. Tapi kan kayaknya Sines nggak semua tahu Dea ya. Mungkin Iya. Dea itu apa sih dan kalian di Dea itu ngapain aja gitu? Sekilas lah. Oke, jadi sebenarnya di Dea itu kan singkatan tuh guys. Yang pertama D-nya tuh apa sih? Distribusi, E-nya eksibisi, A-nya apresiasi. Jadi kalau di Nolder ada film, kita yang ngedistribusiin. Terus kalau semisal ada orang-orang dari luar Nolder punya film, kita yang bikin eksibisinya. Kalau semisal ada orang-orang yang bikin film, kita yang ngapresiasi juga. Oke. Saya nulis review Keren. nih. Gitu. Nah, mungkin Zara mau tanya apa nih? Kalau misalkan ngomong tentang film nih ya, menurut kalian perkembangan film di Indonesia tuh gimana sih? Kayak mau dari genre-nya atau kayak plotnya? Oke, Mau kakak dulu? kamu dulu deh. Kakak dulu ya? Iya. Kalau menurut aku sih, kan aku suka genre horror nih. Jadi mungkin aku bakal titik beratin ke genre horror ya. Menurut aku genre horror akhir-akhir ini tuh untuk Indonesia tuh kayak hit or miss banget. Karena bisa kita lihat di Kodrat 2 itu banyak yang bilang filmnya bagus gitu. Iya. Cuman di Pabrik Gula itu banyak yang bilang kayak jelek banget. Jadi kayak aku mikir mungkin hit and miss sih untuk perkembangan ceritanya gitu. Oke. Kalau dari Jafar gimana nih? Benar, aku juga sebenarnya kurang lebih setuju ya sama yang dibilang Gila tadi. Jadi kalau semisal kita ngomongin horor tuh emang resource-nya di Indonesia banyak. Means tuh setan-setan kita banyak banget. Ya kan teman-teman tahu sendiri lah ya gitu kan. Jadi kalau semisal mau diangkat film tuh ya oke, kita punya banyak cerita, tapi nggak semuanya bagus sayangnya. Oke, tapi menurut kalian nih, mungkin aku mau tanya ke Dila dulu ya. Kalau misalnya ditanya perbedaan film-film dari tahun-tahun sebelumnya sama tahun 2025 ini gimana nih? Karena kan kalau di 2025 kan nggak cuma horor aja kan, banyak yang bahkan ada animasi yang terbaru, ada juga yang drama-drama gitu. Kalau menurut aku buat animasi sendiri kita benar-benar meledak banget ya. Bisa Iya, kita lihat benar-benar. dari Jumbo yang jadi film terlaris animasi Asia Tenggara gitu. Terus buat drama sendiri ada Norma. Nah, Iya. Norma ini ya ngangkat cerita viral kayak biasa lah. Cuman ya menurut aku ceritanya mungkin masih klise, cuman dibawakan lebih bagus lagi untuk tahun ini sih. Kalau dari Jafar gimana nih? Oh, wow, kalau semisal kita ngomongin film-film dulu sama sekarang sih, well, to be honest, aku ada di sisi film-film dulu. Kenapa? Karena menurut aku film-film zaman 2000-an awal terutama di Indonesia itu tuh kita berani banget buat ngangkat-ngangkat isu-isu yang kayaknya di sosial itu sensitif gitu. Meanwhile, kalau film-film sekarang mungkin kita secara progres itu berkembang di segi perkembangan ceritanya ya. Karena penonton kita tuh udah mulai pinter guys. Jadi udah nggak bisa tuh dikasih tontonan atau cerita-cerita yang klise, yang simple, yang mendadak dededer terus ending gitu, nggak bisa gitu. Berarti menurut kamu perkembangan kayak cerita yang dulu dianggap tabu tuh sekarang menurut kamu ini lagi gak? Kayak dikeluarin lagi gak di tahun-tahun ini? Menurutku mulai dikeluarin lagi ya. Tapi masih ada satu borderline yang kayaknya tuh beberapa filmmaker kita masih belum berani buat ngelewatin itu. Jadi maksudku, oke, mereka udah mulai ngangkat isu penting, tapi kayaknya belum seberani dulu deh.
Contoh di Pengapungan Bukit Berduri, film yang baru aja kemarin dari Joko Anwar itu udah ngangkat isu yang berani banget, ya kan, lumayan berani. But kalau dibandingin sama film-film di early 2000, tahun 2000-an awal, mereka lebih berani lagi buat ngangkat isu-isu yang sensitif. Oke, karena ini di 2025 banyak banget ya film-film ya, ada Komang, ada Norma, dan ada 2 film horor juga ya, sama dan film animasi. Nah, mungkin kita pertama berbicara filmnya yang ringan-ringan dulu nih, dimulai dari film Komang ya. Ini kan kayak drama-drama romance yang mungkin alur ceritanya itu banyak percintaan anak muda tuh yang mungkin merasa relate gitu sama percintaannya. Nah, mungkin aku mau tanya, Itu ya ini ya. ini cerita-cerita drama romance. Tembok Iya. tinggi. Iya. Aduh. Mungkin aku bakal tanya ke Dila ya. Dila sebenarnya udah nonton Komang gak sih? Jujur sebenarnya aku belum. Cuman Belum? dari yang ku dengar itu kayak wah kayaknya asik sih, kayak romantis banget gitu. Terus juga konfliknya ya berat lah. Oke. Tau lah konfliknya apa ya kan? Iya. Tapi Dila main TikTok kan? Main dong. Main kan pasti kan seliweran tuh Yes. ini ya trailer-trailernya gitu. Nah, kalau di film Komang ini kan adalah cerita ini kan karena kisah pengalaman asli ya dari Raim Laude. Iya. Nah, lagu yang terkenal ini kan Komang gitu. Sempet suka nggak sama lagunya? Sebab kau Waduh. Jadi ini Ada akustikan ininya, ya. iya. Iya, Ada. benar. Jadi pemuda dari Bau-Bau ketemulah sama cewek yang beda agama gitu ya, dan ini tantangan percintaannya cukup besar karena nggak cuma diuji beda keyakinan tapi restu. Yeah. Aduh, kalau ngomongin restu orang tua kan berat ya. Bener gitu. banget. Apalagi sebenarnya itu perbedaan latar belakang sosialnya gitu Iya, ya, makanya sama budaya juga. iya gitu. ada budayanya. Nah, menurut Dila sendiri nih, gimana sih film Komang itu kayak ngasih gambaran perbedaan-perbedaan itu tanpa merasa merasa berat gitu kesannya. Jadi kayak nggak terlalu didramatisir, tapi emang sebenarnya kenyataannya ya kayak gitu ngalir gitu. Nggak menggurui gitu ya. Iya, nggak menggurui. Oke, kalau menurut aku Kak, caranya itu Komang itu kayak porsi buat Ade dan Ode-nya tuh kayak seimbang gitu. Jadi kita diperlihatkan masalah dari Ode yang dia mau ngejar mimpinya, terus dia juga buat Ade juga yang nungguin Ode gitu kan. Ada juga tuh yang aku dengar ada orang ketiga juga. Oh Nah, iya, ada orang Jadi ketiganya. aku rasa gitu. Terus buat budayanya sendiri, sorry aku rada ngeblank. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya Apa pernah relate kayaknya? Pernah relate nggak? Jadi makanya bawainnya iya ya. Bawainnya Iya nervous gara-gara pernah kejadian nih. Oke, gak apa-apa. Aku ngerasa kayak budayanya juga ditunjukkan bagus banget dan representasinya juga bagus gitu. Jadi aku ngerasa walaupun dilakukan untuk merepresentasikan budaya, itu tuh nggak seakan-akan menggurui atau membuat ceritanya juga berat gitu. Terus juga flow ceritanya kan smooth. Aku ngerasa, aku dengar dari orang tuh ceritanya smooth. Jadi kesan berat dari konflik yang dibawain, misalnya kayak perbedaan agama, perbedaan budaya, latar belakang, terus nggak direstuin itu jadinya lebih ringan. Ngalir lebih gitu aja ngalir ya. juga. Iya benar sih, karena aku nonton kebetulan. Jadi aku memang ngerasa ini tuh nggak yang berat, cuma emang real gitu loh. Yes. Ada kenyataannya di dunia aslinya gitu. Iya, benar-benar realitas sosial Iya, kan, benar, bukan dari benar. khayalan orang. Gitu. Ya. Oke, mungkin aku mau beralih pertanyaan nih tentang chemistry antar aktornya nih. Karena kalau aku sendiri ya, karena aku nonton langsung pertama-pertama itu emang agak cringe gitu. Kayak karena aku waktu itu nontonnya sama temanku, kayak dia bilang nih, ini apa sih krik gitu. Tapi ternyata pas di akhir temanku bilang, oh ternyata bagus juga ya, kayak bisa ngalir. Jadi mereka itu kalau dari yang aku lihat kayak nggak yang romantisnya lebay-lebay, cuma kayak apa ya, kesederhanaannya itu menurutku yang bikin ini tuh kayak ya itu tadi keren. Nah, menurut Gila sendiri gimana nih? Menurut aku berarti itu sebuah chemistry yang terbentuk dari kecanggungan kan. Iya. Ya, menurut aku itu malah berarti bukti nyata kalau Kiesha dan Aurora ini adalah aktor dan aktris yang bertalenta. Karena jujur dari personal experience-ku sendiri nih ya, ngebangun chemistry sama pemain lain, sama misalnya lawan main kita deh, susah banget karena bener-bener kita harus hangout misalnya tiap hari, terus kayak harus
nyatu lah pikirannya, dan ngelihat Aurora dan Kesha ngebawain peran Ode dan Ade dengan bagus dan chemistry-nya juga berkembang, itu berarti sebuah bukti kalau mereka itu emang aktor dan aktris yang pantas buat ditonton dan bertalenta. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih tentang film Komang nih. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil nih dari film Komang? Apakah membuktikan nih kalau misalnya hubungan beda agama nggak direstui orang tua itu juga bisa berhasil gitu? Nah, menurut Dila gimana nih? Menurut aku sih pelajaran yang bisa kita ambil ya jangan nyerah sih. Oh, jangan nyerah ya. Effortnya Jangan main-main gitu ya. yes. Cuman aku pengen put a disclaimer dulu. Jangan menganggap atau jangan berharap kisah kalian sama film. Itu doang, itu dulu ya. Oke. Pokoknya jadiin Komang ini sebagai motivasi aja. Jangan kayak berharap. Komang kan 1 dari 1000 gitu ya. Yes. Jadi kayak nggak bakal semuanya sama. Jadi Dan kayak, jangan berharap kita dapet cowok kayak Komang kalau kita belum bisa jadi Ode gitu ya. Oke, itu tentang film Komang saja. Ada film apa nih, Jar? Selanjutnya nih film yang tayangannya paling banyak nih ya di bioskop Indonesia akhir-akhir ini adalah film animasi Jumbo. Jumbo. Nah, aku mau nanya ke Zafar dulu nih. Oke. Menurut Zafar, kenapa film Jumbo ini masuk salah satu film yang terlaris di animasi terlaris malah ya di Asia Tenggara? Kenapa? Oke, sebelum itu perkenalkan ulang, aku Doni. Oh, Iya. Oke, masuk. Ini sedikit. Nah, jadi kenapa kok ya kemarin tembus 5 juta penonton ya, wow, itu film animasi yang break record kita secara histori film animasi di Indonesia. Dan menurutku kenapa kok bisa sampai 5 juta penonton lebih bisa? Karena emang Jumbo itu itu jadi ibarat kayak batu loncatan kita di kualitas film animasi di Indo. Karena kan mungkin kita punya banyak film-film animasi sebelum Jumbo, kayak ada Suzuki dan yang lain-lain gitu. Cuman Jumbo ini menurutku yang bikin dia ngasih touch yang beda daripada film animasi Indonesia sebelumnya. Itu dia di pembawaan ceritanya yang bener-bener gimana ya aku bilangnya ya, dia itu film anak tapi nggak polos, nggak innocent gitu. For example, menurutku gini, setiap karakter itu digambarin perspektif yang jelas. Kayak semisal biasanya kalau semisal di film anak-anak itu, kalau semisal ada anak yang baik ya udah dia baik aja, kalau ada anak yang jahat udah dia jahat aja gitu. Kayak kalau semisal kita pakai karakter di Jumbo ada Atta sama Don. Don anaknya, kalau semisal hitam putih kan kayak ya udah Don anaknya baik, udah yang paling bener, aku karakter utama gitu kan. Atta kayak udah Atta jahat aja gitu kan. Tapi kan kalau di film Jumbo ternyata dijelasin tuh kenapa Don kayak gini, kenapa Atta kayak gini, kenapa temen-temen kayak gini gitu. Jadi menurutku Jumbo itu deserve banget buat dapat 5 juta penonton karena segi penyampaian cerita mereka itu benar-benar baru gitu. Terus dia emang cocok juga untuk di semua kalangan usia ya. Bener. Bahkan ada yang bilang ini kayaknya bukan film buat anak-anak di kayak 5 tahun, 10 tahun, tapi anak-anak di atas 25 tahun, 20 tahun gitu kan. Memenuhi inner child ya. Iya benar. Aku sebagai bocah 20 tahun kemarin tersentuh ya hati nurani aku. Iya. Yang kan emang 20 tahun tuh masih kecil. Iya. Oke. Nah, terus menurut kamu nih dari film Jumbo ini kayak ada hal pentingnya gak sih kayak untuk anak-anak ya, pesan moralnya tapi dia tuh ceritanya tanpa terasa menggurui gitu. Oh, oke. Kalau yang aku tangkap ya, itu ada satu. Jadi juga pesan untuk adik-adik semua yang menonton Jumbo, kamu jangan egois. Oke, jangan egois ya. Jangan egois, jadi orang tuh jangan egois. Jangan selfish, jangan kayak semaunya sendiri gitu kan. Kalau semisal katakan lagi main petak umpet gitu, terus habis itu kamu yang jadi yang jaga, teman-temanmu ngumpetnya pada jauh gitu kan. Teman-temanku ngumpetnya pada jauh, males terus pulang. Teman-temannya lagi cariin. Oke. Egois namanya, nggak boleh adik-adik. Itu menurutku yang disampaikan di film Jumbo. Itu jadi salah satu konflik utama juga di filmnya. Gimana cara kita tuh ngontrol ego. Dan yang aku suka, balik ke poinku di awal, mereka itu nggak preaching, nggak ceramah gitu cara nyampeinnya. Jadi dinamika antar karakter-karakter ini itu benar-benar saling melengkapi, dan juga di situ juga saling melengkapi di segi penyelesaian masalah yang mereka punya. Oke, tapi aku sempat dengar pesan moral, kayak pesannya juga ya. Kita tuh jangan mau kayak pengennya didengerin, tapi kita harus ngedengerin. Itu benar nggak itu di film itu? Bener banget.
satu dialog yang aku suka dari karakter di Jumbo, karakter Oma, neneknya Cidon. Di situ Oma sempat bilang di setiap ada yang bercerita, itu juga butuh ada yang mendengarkan. Karena cerita nggak akan jadi cerita kalau pendengarnya nggak ada. Itu jadi salah satu line, jadi salah satu dialog yang waktu aku dengar itu benar-benar Nusuk banget ya. nusuk ya. Nah, sekarang juga nusuk kok. Iya kan? Oke. Every rapper need their listener. Yes. Oke. Exactly. Kita nggak bisa semuanya jadi rapper di dunia ini ya. Iya. Nah kan di film Jumbo ini kan banyak banget ya karakternya ya. Kayak Don, aku sebenarnya nggak nonton sih. Cuma aku tahu dari beberapa dari TikTok. Kayak Don, Atta, terus ada siapa sih yang peri-peri gitu? Mary. Ya itu. Nah kalau dari kamu sendiri, menurut kamu siapa karakter favorit kamu dari film Jumbo itu dan kenapa kamu suka sama karakter? Oke, kalau karakter favorit aku kayaknya udah nggak diragukan lagi, yaitu Sap Nurman. Nah, kenapa tuh? Oke, aku punya alasan yang lumayan kuat nih kenapa kok Nurman ini jadi karakter yang aku suka. Satu, dulu aku punya teman yang kayak Nurman waktu kecil. Iya, Flashback jadi- gitu ya, flashback. Oke. Teman tuh kalau di film itu kayak gimana? Jadi yang aku suka dari karakter Nurman itu dia lahir dari background keluarga yang sebenarnya itu bisa dibilang lebih atau mungkin di bawahnya background keluarganya Don. Tapi Nurman tuh di sini dewasa banget. Jadi salah satu karakter yang sifatnya itu lumayan dewasa dari cara dia mikir, dari cara dia ngambil keputusan waktu lagi ada masalah, dari cara dia nemenin Don kalau semisal Don itu lagi dilanda masalah gitu. Dan juga Nurman ini tuh jadi side karakter yang perfect karena dia bisa apa-apa. Kayak Adit ya? Benar. Oh, oke. Actually, I don't really want to start with this, tapi ada beberapa orang yang bilang tuh si Don lama-lama bisa jadi, ini Dennis. Dontol. Iya, dontol. Boleh kan, dontol. Iya, Don dontol. kalau egois bisa jadi Dontol. Wah, artinya itu Nurman. Ya ampun. Ya exact banget. Oke, tadi mungkin beralih ya dari film animasi. Sekarang kita balik lagi ke film yang dramatis nih. Ada film Norma yang film ini tuh diangkat dari kisah nyata ya. Kayaknya ini kasusnya sebenarnya udah dari tahun 2022 ya, Yes, aku pernah baca soalnya. Iya, juga muncul rame kan Iya, di TikTok rame banget juga. itu, sumpah. Nah, kebetulan film Norma ini diperanin sama aktor-aktor yang juga sebenarnya ya kita tahu kualitasnya ya. Ada Tisa, ada siapa nih? Ada Yusuf Mardika. Ini yang jadi Madun. Bahkan ada yang bilang ini jadi Madun pas kecil main bola, pas gedenya main mertua gitu. Waduh. Dan yang paling ini juga ya, yang paling gong mertuanya ada Wulan Guritno. Bahkan menuai komentar siapa sih yang nggak mau kalau mertuanya modelan Wulan Guritno, katanya gitu. Nah oke. Karena ini diangkat dari kisah nyata ya. Menurut Dilan ya, aku mau tanya ke Dila sekarang, kenapa sih film-film yang kayak gini itu bisa jadi booming gitu ya? Tapi kalau kita ngelihat dari jumlah penontonnya kemarin, ini Norma malah di urutan terakhir gitu, kalah sama kayak film apa sih namanya yang ini tuh Pabrik Gula dari Jumbo, malah kalah gitu. Apa mungkin orang-orang mikirnya udah gampang ditebak nih gitu. Kalau menurutku sendiri, kenapa orang-orang Indonesia suka sama cerita begini gara-gara mereka tuh kepoan. Kita tuh kan orang Indonesia kan tipenya orang gosip gitu kayak, kamu tahu gak sih tentang ini, Apalagi ini tuh masalah yang menyangkut keluarga. Dan orang Indonesia juga dikenal kekeluargaan lah, tau lah gimana. Jadi kayak masalah keluarga, konflik keluarga dibikin cerita film gitu, orang-orang pasti kayak, ya anjir pengen nonton, pengen tahu gimana ceritanya. Tapi karena unsur viralnya itu sih menurutku kenapa penontonnya itu malah kurang, karena orang-orang juga udah nebak ceritanya paling mirip sama yang viral gitu. Atau mungkin mereka mikir, jir apa sih, udahlah jadi tulisan aja, kenapa dijadiin film, gak guna banget gitu. Karena mungkin lagi banyak film juga ya, jadi Iya. orang-orang kayak bakal milih mana yang bagus dari yang terbagus. Nah gitu. iya, Norma juga kan kayak orang-orang tuh pasti udah pernah baca itu Norma Risma. Jadi kayak mereka tuh kayak, anjir ngapain lagi aku nonton, kan udah baca. Udah tahu beritanya juga. Iya. Oke, nah menurut kamu nih kalau film-film kayak gini tuh bakalan jadi edukasi atau kayak blunder gitu sih? Akhirnya kan kayak orang-orang yang misalnya nih kayak di umur 25 yang emang udah waktunya
buat nikah nih, ini jadi takut malah buat nikah. Karena kan banyak ya film-film perselingkuhan gini, kayak Ya. mulai dari selingkuh sama pembantunya, selingkuh sama iparnya, sekarang selingkuh sama mertuanya. Jadi orang-orang mah aduh takut nih mau nikah akhirnya. Atau gimana nih menurut kamu? Menurut aku kalau yang dari film dari cerita viral gitu, kita lihat dulu cerita viralnya ini lebih ngasih edukasi atau emang pengen cerita aja. Kalau menurut aku Oke. pengen cerita doang, kalau dijadiin film ya jatuhnya blunder, karena apa yang mau diambil dari filmnya kan. Oke. Terus kalau buat yang orang-orang takut itu, aku ngerasa kayak seperti yang aku bilang dari film Komang itu ada cerita dari 1000 gitu. Oke. 1 dari 1000. Jadi jangan takut sih kataku. Hmm. Kayak pasti kemungkinan ya, bukan pasti sih, kemungkinan nggak bakal kejadian sama kamu. Kecuali kalau backgroundnya mungkin mirip. Oke. Kan nggak ada yang tahu ya gimana ya. Oke, tapi kalau misalnya ini fun aja ya kalau Norma ya, karena kan kita juga semua sebenarnya udah tahu ya alurnya ya. Lebih ke kayak pendapat kamu aja sih, Dil. Menurut kamu kalau nonton film Norma ini cocoknya sama siapa gitu? Cocok sama keluarga. Sama Enggak dong. Kenapa nih? Enggak. Kalau aku lihat mending nonton sendiri sih. Karena gitu ya. konfliknya konflik keluarga, terus kamu nonton sama keluarga kayak jeret, berani banget. Oke. Mungkin beberapa orang doang yang mungkin bakal nonton sama keluarganya. Cuman itu juga kemungkinan mereka nggak tahu ceritanya tentang apa gitu. Oh, Aku oke. juga sih kalau Iya. nonton Iya. Kayak, anjir jangan-jangan kejadian nih di keluarga. Enggak. Oke, Sorry. oke. Sorry. Tapi sempet ada kepingin lihat Norma nggak? Pernah sekali, cuman kayak aku nggak ada teman. Oke. Jadi kayak ya udah Mungkin nonton yang ada peminatnya aja. kurang ya, kayak Iya, horor, kebanyakan peminatnya juga horor kurang sih, aku gitu. lihat. Oke, sebenarnya kalau normal 11-12 ya kayak Komang ya, karena dia Yes. filmnya drama-drama, cuma kalau Komang drama romantis, ini drama tragis Iya. gitu. Dramanya tragis Wow. gitu. Nah, selanjutnya ada film apa sih, Jar? Selanjutnya kita bahas ini film kedua setelah Jumbo yang laris ini. Oke. Pabrik Gula Uncut. Oke, pabrik gua Uncit ya. Tapi tadi ada pabrik gua, ada Kodrat nih. Kita mau bahas yang mana dulu? Pabrik gua atau Kodrat nih? Boleh, terserah kamu pilih yang mana dulu. Oh, kayaknya Kodrat dulu aja. Kodrat dulu aja. Karena pabrik gua kan juga rame ya, ada yang uncut, Iya, iya. ada yang enggak nih. Itu kita bahas yang terakhir aja. Yang hot-hot itu kita bahas yang terakhir gitu. Simpen ya, disimpan. Oke. Selanjutnya Oke. ada film Kodrat ya, aku nanya ke Zakar. Iya. Kamu udah nonton tapi sebelumnya film Kodrat? Well, jujur aku belum, tapi aku belum banyak dengar dari teman-temanku. Iya, aku sebelumnya udah nonton sih sebenarnya. Yang pertama tapi Oh, yang pertama. Kodrat pertama itu kan yang main. Kalau pertama aku juga udah pernah Vino nonton. ya? Vino G. Bastian. Nah, kalau menurut kamu dari yang pertama dia tuh cocok gak, layak gak sih dia tuh bikin film sequelnya? Oke. Kalau sebenarnya menurutku pribadi dan apa yang didengar sama teman-temanku ya, well sebenarnya ending Kodrat 1 tuh udah keren gitu. Vino G. Bastian dia naik motor, terus habis itu ada latar jeder Iya. gitu kan, ada thunder-thundernya gitu kan, ada petir-petirnya gitu. Tapi ya menurutku kalau semisal di Kodrat 2, kalau emang filmmakernya itu pengen lebih nge-explore world buildingnya, apa yang pengen disampaikan dari dunianya Kodrat, itu nggak masalah. Toh juga kayaknya orang-orang masih terhibur banget juga dengan aktingnya Vino G. Bastian di dalam film Kodrat gitu. Nah, terus menurut kamu kayak film ini kan berarti jatuhnya film horor religi ya? Iya. Menurut kamu tuh film horor religi kayak film Kodrat ini tuh bagus buat terus dikeluarin kayak gini atau malah bikin takut penonton? Sebenarnya kalau semisal penonton takut atau enggak, itu tergantung di penyampaian filmnya juga. Kan ada tuh ya film kayak film Maghrib yang bikin orang malah jadi takut Oh sholat, iya. film Makmum. Oke. Ngerti. Padahal emang mungkin niat mereka tuh baik gitu loh biar kita selalu sholat, tapi malah banyak orang yang nangkepnya itu sebaliknya gitu. I see. Oh, oke. So, jadi menurutku juga masih balik ke gimana sih cara itu film ngasih apa yang mau disampaikan ke si penonton gitu. Dan menurutku yang penting itu satu, dia jangan ceramah. Maksudku jangan preaching. Kalau semisal mau nyampein sesuatu dari di filmnya gitu. Karena kita nggak mungkin dong mau ke bioskop, beli tiket, ngeluangin waktu cuma mau dengerin khotbah Jumat gitu. Jadi kayak di bioskop ngangguk-ngangguk khotbah Jumat gitu.
Terus yang kedua, yang penting tuh kalau semisal emang kayak buat ngehindarin orang dari rasa takut untuk beribadah gitu kan. Menurutku sih emang harus ngasih poin-poin yang kuat tentang pentingnya ibadah itu sendiri. Jangan cuma ngasih problemnya doang gitu. Makanya orang-orang yang nonton film Makmum kenapa kok bisa jadi nggak mau sholat. Oke, kita lagi bahas kodrat 2 ya. Jadi off track dikit ya, off track dikit. Gimana? Ya jadi gitu deh. Tapi karena kamu belum nonton yang kedua aja, aku nanya yang pertama aja deh. Oke. Dari adegan di film Kodrat ini, adegan mana yang paling kamu suka dan kenapa kamu suka adegan itu? Adegan yang paling aku suka dari film Kodrat pertama itu waktu Vino G. Bastian itu gelut sama si waktu kerasukan. Iya. Pokoknya karakter aku lupa beliau itu sebagai ibu atau apa. Karena kan di situ seingatku ada 2 karakter. Oh, yang perempuan. jadi yang istrinya Vino ya? Itu bukan? Kayaknya iya, aku agak lupa soalnya. Pokoknya yang mereka akhirnya tuh berantem di dalam gudang. Oh iya tahu Ya kan? Iya. Itu aku suka scene di situ karena itu wah itu kayak nggak lagi nonton film horor. Aku ngerasa kayak aku lagi nonton The Raid, tapi ini tukang rukiah nih yang berantem. Iya. Gitu. Itu yang paling aku suka dari Kodrat 1. Oke, tadi film Kodrat dan sekarang ini yang terakhir ya. Ini yang sebenarnya juga banyak karena dibilangnya marketingnya bagus. Padahal Iya. katanya filmnya ya standar horor Gacoran lah. banget ini. Iya, kalau dari Dina udah nonton ini nggak Pabrik Gula? Pabrik Gula. dong. Nonton yang Uncut. Uncut, oke. Bukan Pabrik Gula Uncet ya. Kalau dari Jafar, kalau dari Jafar udah nonton belum? Aku Iya. belum. Oke, belum. Terus aku mau tanya deh ke Dila ya, coba kayak sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh kayak apa ya? Kayak yang realistis emang ada gitu ya? Atau yang kayak sebenarnya ya udah di setting-setting sedemikian rupa gitu? Kalau menurutku sih cerita hantunya sendiri itu tuh sesuatu yang dibikin-bikin sih. Soalnya aku personally aku bukan orang yang gampang takut sama hantu dan aku kurang percaya juga sih sama hantu sama. Terus tapi yang aspek-aspek daya kayak pemberian apa namanya? Pemberian sesajen. Ya, Sama- ritual. Yes, ritual-ritual yang Wow. apa sapinya dikasih gitu ke gudang terus berubah besoknya apa itu namanya pokoknya ritual lah ritual buat melepaskan diri dari hal jahat itu kayak beneran ada sih pastinya. Tapi kalau dari kamu sendiri kalau misal karena kan ini kan nggak percaya hantu nih. Tapi kalau misalnya Yes. kerja di pabrik itu terus ada jam-jam merah itu kan katanya. Yes. Nah, terus kamu bakal tetap kerja atau berhenti cari tim aman. Katanya nggak ini nih kayak Jujur. agak takutan nih kan ya. Kan? Jujur ini aku tipe orang yang kayak kalau ada sesuatu langsung kabur aja deh. Mending nggak usah kayak menganu apa Oke, ya? kayak main aman lah ya. Iya main aman Main aja aman gitu gitu. kayak. Ini masalah nyawa anjir, aku masih pengen hidup. Oke, tapi kalau pengen kalau di rate deh film Pabrik Gula nih. Di rate Iya, berapa? 1 sampai 10 deh. 3/10. Oke, 3/10 gak apa-apa ya. Nah, Jelek, pendapat coba. orang-orang. Kalian mau tahu nggak hal apa yang boleh gak sih ini ngekritik dikit? Oh, enggak kritik boleh, Boleh cuma ya? tidak boleh provokasi gitu Oh ya. enggak, pokoknya Oke. aku kurang suka sama ininya aja sih kayak ada satu scene di mana yang itu apa sih guru yang ngasih yang biasa baca sajian itu apa sih namanya? Kedukun. Bun. Oh iya, dukun cowoknya itu ada dia kerasukan kan. Oke. Terus dia tuh si Janya jujur jelek banget. Oke, Bener, oke. rasanya Jadi, tiruin Iya, banget iya. gitu. Kalau dari Jafar gimana nih? Tanggapan sedikitnya aja nih tentang Pabrik Gula. Hah? Aku mungkin kayaknya mau nanggepin soal jam merah tadi Hah? ya. Kalau aku sih daftar sana langsung resign. Tapi kan gampang itu. Ya udah, tapi kalau misalnya di real mending kabur aja ya. Iya, mending Gimana kabur aja. caranya buat kabur? Oke. Karena tadi kita udah bahas banyak banget film ternyata yang jarang nggak kerasa juga. So mungkin buat penutup podcast kali ini sebenarnya aduh ini suara-suaranya ini ya. Maaf ya, kita emang anak tongkrongan. Emang iya tongkrongan banget gitu. Nongkrong. So jadi saranku sih jangan lupa untuk untuk dengerin podcast episode kita. Jangan cuma episode yang kali ini, Iya, walaupun episode kali sebelum-sebelumnya. iya sebelum-sebelumnya juga, dan yang kali ini juga harus ya karena kan Harus. gestasnya juga gacor parah gitu, dan ini mungkin
bakal jadi topik yang berbobot banget itu buat aku. So mungkin aku Oribel dan Aku Jara. thank you guys, selamat menonton, selamat mendengarkan, tapi udah ya. Oke. Itu udah nonton nih. Iya udah nonton. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nah.